Kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu peserta fokus grup diskusi yang berbahagia. Mohon maaf kami sapa Pak Eko, pimpinan Bank Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan hari ini kita akan memberikan penguatan tentang proyek perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sri dengan tagline utama Simode Finbank yang bertujuan untuk melakukan sinkronisasi konektivitas dan mempermudah koordinasi dalam terutama untuk penyediaan data dan publikasi yang pada akhirnya akan digunakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari bentuk evaluasi dan monitoring, terutama di bidang ekonomi dan pembangunan. Sebagai pemantik awal, kami persilakan Bapak Dr. Marwan Kudisiri sebagai Ketua Tim Internal pada proyek perubahan kali ini. Kepada Pak Dr. Marwan kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Bapak Ibu, kalau ini FGD seharusnya semua ada narasumber sama yang Pak Sekda bilang. Saya hanya pemantik saja. Saya menyampaikan beberapa hal penting karena tusinya Ibu Asisten Perekonomian dan Pembangunan ini, kalau kita lihat regulasinya itu ada regulasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang kedudukan organisasi dan tugas dan fungsi. Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2021 khususnya pasal 39 terkait dengan organisasi dan tata kerja. Jadi kebetulan Ibu Asisten ini membawahi 3 biro, secara umum membawahi 3 biro, itu Biro Perekonomian, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dan Biro Administrasi Pembangunan. Nah, karena Ibu reformer ini mengangkat tentang kehidupan ini, mungkin soal data memang terbayang teman-teman biro ekonomi juga mau buat hal yang sama, tapi alhamdulillah kita sudah terbantu dengan proyek perubahannya Ibu Asisten. Jadi ada 3 biro, tapi biro pengadaan barang dan jasa ini saya pikir mereka telah Ibu reformer kita, Ibu Asisten Tuhan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas kehadirannya sehingga kita dapat melaksanakan acara pada hari ini yang telah dipersiapkan dengan baik. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan pada hari ini mudah-mudahan dapat terlaksana langkah dari kegiatan-kegiatan yang telah disusun dengan rapi oleh reformer kita. Dan mudah-mudahan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya juga dapat terlaksana dengan baik. Pertama-tama saya ingin mohon maaf karena tadi ada acara dulu dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan kekayaan intelektual sehingga agak mundur jadwalnya. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu sekalian dalam menunggu sampai terlaksana acara pada hari ini. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa ini tajuknya adalah FPD. Jadi sebenarnya kalau yang namanya FPD itu adalah semua yang lain itu menjadi narasumber. Jadi orang-orang yang akan memberikan masukan dalam rangka tema yang disampaikan. Sebagaimana telah disampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk menopang kegiatan PKN 2 dari Ibu Asisten 2. Ya. Nah, seiring dengan saat ini program pemerintah untuk mendorong yang namanya inovasi, maka pendidikan PKN 2 ini itu dilaksanakan adalah kegiatan yang nantinya akan menjadi satu kegiatan yang akan berjalan terus dirancang seperti itu. Kalau dulu kita sekolah, kita cukup membuat tulisan yang bersifat angan-angan, yang kemudian mudah-mudahan ini terwujud atau tidak. Setelah selesai sekolah itu bisa
dilaksanakan atau tidak juga tidak masalah. Yang penting sekolah sudah selesai. Nah, sedangkan kalau untuk pendidikan PTN seperti saat ini, itu diharapkan bahwa akan ada tindak lanjut setelah selesai dari pendidikan tersebut, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, inovasi-inovasi yang dilakukan itu diharapkan memberikan manfaat dan dapat berjalan dan menjadi bagian dari inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing peserta. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap peserta itu harus kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan saat ini untuk SKPD di lingkup koordinasi asisten 2 ini kita coba bikin yang ada ini. Nanti ke depan kalau ada yang bikin program tidak apa-apa, itu hal yang biasa, semakin banyak semakin bagus. Tapi pada dasarnya mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sebagai bagian dari kewajiban sekolah, kemudian setelah itu hilang dan sebagainya, ya. Karena setiap pendidikan pendidikan ini yang dilakukan semua bikin perubahan, semua ada yang jalan setelah selesai pendidikan masih terlihat, tapi kemudian hilang. Tapi sekiranya ada upaya, nanti akan ada yang memperbaiki lagi ke arah yang lebih baik, itu salah. Jangan sampai nanti hilang kembali ke nol lagi, tidak tergunakan lagi. Nah, jadi mudah-mudahan pada FGD ini semua yang hadir bisa memberikan masukan agar supaya keberlangsungannya itu nanti menjadi tanggung jawab kita bersama. Artinya ini bagus kalau tambah ini bagus kalau seperti ini. Jadi bukan bahwa ini tidak setuju dengan apa yang dilaksanakan, tapi marilah kita memberikan masukan-masukan supaya bisa menjadi lebih baik, dan kemudian nanti arahnya nanti kan aplikasinya, sistem koordinasinya, kemudian bagaimana cara isinya, terus seperti itu. Kalau itu nanti ada, berarti akan sangat membantu yang pada akhirnya adalah dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan visi-misi gubernur dan wakil gubernur Perkotaan, yaitu mencapai Perkotaan sejahtera. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara pada hari ini. Jadi nanti reformer itu akan melakukan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dijanjikan kepada lembaga pendidikan, sudah dijanjikan bahwa ini kemarin sudah disampaikan rencana proyek perubahannya begini. Saya akan melaksanakan PPD, saya akan melakukan sosialisasi, saya akan melaksanakan konsultasi, saya akan melakukan segala macam. Itu sudah disampaikan dalam paparan proposalnya, seperti proposal kira-kira itu RPP-nya. Kemudian saat ini adalah tahapan implementasinya, ada FGD-nya, nanti ada langkah-langkah lain. Semua itu dalam rangka untuk mewujudkan suatu perubahan atau suatu langkah untuk mencapai koordinasi dan monitoring yang lebih baik, dan Ibu dapat menyelesaikan pekerjaannya dan pemerintah kita juga mendapatkan manfaatnya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah komunikasi tersebut, kalau tidak maka harus dilakukan komunikasi. Jadi tim efektif eksternal proyek perubahan semua ini terdiri dari satu, Bapak R. Eko Adiwianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Saya yakin sudah komunikasi ya. Kemudian Bapak Bayu Andi Prasetya, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang ketiga, Bapak Aidin Hadhar, Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara. Yang keempat, Dr. Iksan R.A. Hasan MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Sumatera Utara. Karena dinasnya dari SKPD berarti tetap di eksternal. Kemudian Insinyur Mulyadi Muhammad MSI, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dr. Andes Miftahai MM, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara. Rahwan K. Swama SS, Kepala Bidang Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dr. Andes
dari sebuah Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara, Zakir Abdul Rahman, Kepala Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku Utara, Muhsin M. Bayusi, SEMC, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate, Safrudin SP, Kepala Bidang Ekonomi pada Bapeda Provinsi Maluku Utara, Insinyur Ghazali Abdul Muttalib, Ketua Apindo Provinsi Maluku Utara, Sofia M. Nur, Sofia Munir. Dari Balitbangda juga yang bisa menaikkan nanti inovasi kita di rating tingkat pemerintahan di Indonesia, karena kita Maluku Utara masih rendah. Kemudian ada penilaian Menpan RB tentang reformasi birokrasi yang kita masih berdekat CC atau masih kurang. Ini juga menjadi perhatian sehingga kita harus berlomba-lomba. Caranya adalah bagaimana kita mensinergikan itu semua, kemudian sama-sama kita membangun koordinasi yang kolaboratif untuk mewujudkan ini sehingga bisa naik peringkatnya. Saya memulai dari asisten lingkup bidang ekonomi dan pembangunan. Mudah-mudahan teman-teman asisten yang lain juga bisa mengikuti. Ujungnya adalah bagaimana mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi. Baik, lanjut. Saya kira konsep manajemen yang paling ampuh itu adalah sinergitas. Oleh karena itu saya memulai dengan sinergitas. Itu sudah dibuktikan di berbagai kementerian di Jakarta, bahwa saya coba membicarakan konsepnya adalah sinergitas. Tanpa sinergitas itu tak ada repot juga untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, atau manajemen yang kita bicarakan itu agak sulit untuk dijangkau. Baik, lanjut. Nah, hasil semua ini saya kira akan bermanfaat bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat. Saya punya tujuan ini adalah tersedianya satu data ekonomi pembangunan, lingkup ekonomi pembangunan. Itu jangka pendek saya tujuan. Kemudian jangka menengah, bagaimana terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi program lintas OPD, khususnya di lingkup OPD ekonomi dan pembangunan. Jangka panjang saya, mudah-mudahan ini nantinya bisa terintegrasi secara digitalisasi program perekonomian dan pelaksanaan pembangunan pada seluruh OPD lingkup bank dan stakeholder pelaku ekonomi terkait. Lanjut, saya kira itu tujuan dan manfaat terhadap pemerintah daerah. Saya kira saya membuat ini dengan harapan bahwa ada manfaat yang sangat besar yang akan nanti dirasakan oleh pemerintah daerah, yaitu bisa terakomodirnya semua kebutuhan masyarakat, meskipun tidak semua, tapi minimal ada dalam nanti program yang kita sendirikan. Kemudian ada keselarasan lintas organisasi perangkat daerah lingkup ekonomi pembangunan. Kemudian ada sinergitas yang kita inginkan. Kemudian untuk masyarakat, saya kira kita akan terjadi kolaborasi. Pak Moderator, kita banggakan bersama. Terima kasih sudah diundang pada siang hari ini. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan sebenarnya. Karena ekonomi kita sekarang kan sedang dalam kondisi sehat-sehat saja sebenarnya. Tapi sudah mulai ya panas dingin itu sudah mulai agak-agak demam lah. Kalau COVID itu suhunya sudah mulai 37,5 ini. Sudah mulai 37,5, jadi sebentar lagi nggak boleh masuk kantor. Nah, di tengah kondisi seperti itu, maka efektivitas program itu sangat-sangat penting. Jangan sampai ada program yang sudah direncanakan tidak jalan. Jangan sampai anggaran yang nggak banyak ini itu tidak bisa dimaksimalkan secara efektif. Kita sudah dengar ya wacana beberapa minggu ini bahwa pemerintah itu subsidi terhadap BBM itu sudah 502 triliun dan itu nggak cukup. Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan itu tidak cukup subsidi itu, sehingga harga BBM kemungkinan tidak lama lagi akan naik. Naiknya harga BBM itu warning buat ekonomi kita. Jadi itu salah satu ciri bahwa ekonomi kita ini mulai tadi suhunya mulai 37,5 derajat. Dan untuk itu di tengah keterbatasan anggaran dan kemungkinan juga anggaran akan berkurang, misalnya dikurangi atau direfocusing misalnya ya, kita belum tahu.
Misalnya seperti itu kita belum tahu. Nah, kita harus mengoptimalkan yang ada. Nah, mengoptimalkan itu tidak sekedar merealisasikan, namun juga melihat apa yang strategis bagi ekonomi kita, mana yang lebih prioritas. Nah, dalam menentukan mana yang prioritas, mana yang strategis, itu sangat baik kalau kita bisa bersinergi, ya Bu. Sangat baik kalau kita bisa bersinergi, sehingga seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekprov bahwa inovasi itu tidak mesti kita sendiri yang capai, tapi bisa juga orang lain yang sudah melakukan kita ikuti. Jadi ada inisiatif lain, misalnya dari stakeholder eksternal, misalnya dari UNCAI misalnya, dari Bank Indonesia misalnya, dari BPS misalnya, ada inisiatif yang dilihat strategis, pemerintah bisa support. Begitu juga sebaliknya, ada inisiatif strategis dari salah satu OPD lain yang bisa support, dan institusi eksternal juga bisa support, sehingga programnya efektif dan efisien. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, saya betul sangat mendukung apa yang disampaikan melalui implementasi propernya dua ini, karena memang kesulitan dari kita itu adalah untuk mendapatkan data yang menyangkut OPD teknis untuk kita tawarkan, itu dari sisi PPSP, penanaman modal dan PPSP. Dan mudah-mudahan dengan Simore Klikbank ini, kami dari PPSP akan betul-betul terbantu untuk mengumpulkan dari data OPD teknis. Ini ada yang di bawah dari Ibu As2 ini adalah 21 OPD, dan dengan 21 OPD yang bisa disatukan, syukur-syukur kalau diintegrasikan. Nah, ini yang akan menjadi suatu dukungan bagi kami di PPSP untuk menawarkan investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Maluku Utara. Nah, selama ini kita sedikit kesulitan karena menghubungi satu persatu dari OPD teknis ini seringkali kurang mendapatkan bantuan yang memadai. Tetapi mudah-mudahan kalau sudah dikumpulkan, sudah diolah, sudah disinergikan antara satu OPD dengan OPD lain, apalagi sudah dievaluasi, untuk menjual investasinya akan lebih mudah. Mudah-mudahan Simore Klikbank ini segera bisa transaksikan, dan kita dari PPSP inovasi-inovasi lainnya. Dan yang paling terakhir kemarin adalah launching pembayaran secara yang sudah kita launching kemarin, memang pembayaran langsung itu. Nah, ini penting untuk ke depan. Saya memang mengapresiasi untuk proyek perubahan ini, Pak Ibu As, ya. Semoga hari ini juga dan ada tim saya yang memang akan membantu kegiatan ini yang terkait dengan data-data. Nanti dari Bapeda inovasi yang begitu banyak yang akan kami berbagi data ini yang tadi disampaikan oleh mantan, bukan mantan pacar, ini mantan bos saya dulu ini, Pak Bapang ini memang luar biasa, yang memang dibicarakan bahwa jangan sampai kita hanya dari teori tanpa praktek yang jelas. Nah, ini menjadi kata kunci untuk saya bahwa memang harus dia bersinergi jalan yang benar. Seperti itu mungkin dari Bapeda
masukan dari saya untuk asisten 2 ini. Terima kasih. Baik, 3 OPD ini pada prinsipnya mendukung, bahkan dari Ibu Kadis, Ibu Kabar tadi akan menyiapkan sejumlah data untuk bisa menguplai ke websitenya Bapak. Silakan Pak Marwan. Ibu As, jadi tadi saya menyampaikan semua ini hanya mempertegas buat kemudian sistem IT-nya. Jadi begini Pak, saya hari ini 1 tahun 11 hari saya sama Ibu Kabar Bapak ini dilantik bersama, jadi saya sudah 1 tahun 11 hari di bidang ekonomi. Di awalnya saya mau bikin namanya EDECO, Elektronik Data Ekonomi, tapi saat